Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Di video kali ini kita akan membahas formasi CPNS yang bisa dilamar oleh lulusan SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah tahun 2023. Tentunya lengkap dengan contoh surat lamaran, contoh surat pernyataan, dan contoh dokumen lainnya yang harus diupload. Jadi agar Anda lulus, simak video ini sampai selesai. Yang pertama adalah penjaga tahanan dan berikut adalah persyaratannya. Untuk penjaga tahanan, persyaratan pertama adalah batas usia, yaitu usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat mendaftar. Yang kedua, yaitu syarat fisik, tidak buta warna, tidak cacat fisik dan mental, tidak bertato, tidak bertindik, BMI 18,5 sampai dengan 25. Tinggi badan pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm. Yang ketiga yaitu pas foto. Pas foto terbaru, backgroundnya wajib berwarna merah dan memakai kemeja putih. Yang keempat, identitas diri, yaitu KTP asli. Kalau tidak punya KTP, teman-teman bisa mendaftar menggunakan surat keterangan rekaman dari Dukcapil. Lalu yang kelima yaitu berkelakuan baik, dibuktikan dengan SKCK yang masih berlaku. SKCK bisa dibuat di Kapolsek terdekat ya teman-teman. Yang keenam, syarat nilai ijazah. Nah, nilai ijazah yang memenuhi syarat yaitu rata-rata nilai ijazahnya 7,00. Lalu yang ketujuh, SKHUN. Nah, SKHUN di sini maksudnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk teman-teman angkatan 2020 ke atas karena tidak ada ujian nasional, maka menggunakan nilai yang ada di belakang ijazah. Nah, untuk teman-teman angkatan 2020 ke bawah yaitu 2019, 2018, 2017 dan seterusnya, karena masih ada ujian nasional dan memiliki SKHUN, maka dokumen yang diunggah adalah SKHUN. Selanjutnya yaitu dokumen lain yang harus dipersiapkan. Pertama adalah surat lamaran. Nah, tentunya surat lamaran ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia. Formatnya ada di website Biro P Kejaksaan. Ataupun nanti saya akan kasih contoh surat lamaran di akhir video. Dan wajib surat lamaran itu ditandatangani di atas materai 10.000 ataupun materai elektronik. Lalu yang kedua adalah surat pernyataan. Nah, surat pernyataan juga ada dua surat pernyataan. Nanti untuk contoh surat pernyataannya saya juga akan kasih di akhir video. Yang ketiga adalah surat keterangan dari rumah sakit. Nah, surat keterangan dari rumah sakit ini bisa juga dari puskesmas teman-teman. Kalau memang jauh dari rumah sakit, ke puskesmas terdekat saja. Karena di puskesmas nanti kita akan mengukur tinggi badan dan juga berat badan ideal kita dan ditandatangani tentunya oleh dokter yang memeriksa kita. Dokumen yang keempat yaitu surat keterangan bebas narkoba. Nah, surat keterangan bebas narkoba ini teman-teman juga harus ada ya. Dan ini wajib ditandatangani oleh dokter. Jadi kita datang ya, misalnya ke unit pelayanan pemerintah kesehatan, misalnya puskesmas atau juga ke rumah sakit, teman-teman datang untuk membuat surat keterangan bebas narkoba. Nah, biasanya nanti kita diperiksa dulu. Setelah ada hasilnya nanti akan keluar surat keterangan bebas narkoba dan wajib ditandatangani oleh dokter yang memeriksa kita. Dokumen berikutnya yaitu sertifikat komputer. Nah, sertifikat komputer juga diupayakan harus ada karena sertifikat ataupun dokumen lainnya yang sah ya, baik itu sertifikat dan lainnya, yang penting menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan keterampilan dalam mengoperasikan komputer. Lalu yang keenam adalah sertifikat bela diri. Nah, sertifikat bela diri ini dibuktikan dengan ijazah bela diri ataupun sertifikat penguasaan bela diri
Ataupun buat teman-teman yang punya pengalaman kerja di bidang pengamanan, yang penting ada sertifikatnya, bisa menggunakan itu. Dan untuk dokumen-dokumen yang saya jelaskan tadi, teman-teman bisa download langsung di biropek.kejaksaan.go.id. Di situ sudah lengkap, ada format surat lamaran untuk pelamar CPNS Kejaksaan RI, lalu ada juga format surat pernyataan diri pendaftaran CPNS Kejaksaan RI, ada juga surat pernyataan dengan format sebagaimana anak lampiran 4 BKN itu juga ada. Dan ada juga format pengganti TOEFL sertifikat komputer untuk pelamar kebutuhan putra-putri Papua. Nah, kalau misalkan masih bingung, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Dan untuk linknya juga ya, link Biro Pegawaian Kejaksaan itu saya juga akan sematkan di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga teman-teman lulus CPNS tahun 2023.